Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Shalom untuk semua yang online juga. Kita punya ada GMM di Batam, 2 lokasi. Saya berharap kalau lagi impartasi ini seluruh pelayan Tuhan hadir ya, mendengar ya. Sebab ini sarana komunikasi yang sangat penting. Kemudian kalau untuk pelayan Tuhan di gereja lain ya boleh saja ikut. Jemaat juga boleh. Tapi pelayan Tuhan wajib. Supaya kita kalau komunikasi bahasanya sama, rohnya sama. Pagi ini adalah impartasi ke-9 sejak GMM berdiri. Yaitu kali ini tentang fokus pada tujuan. Saudara tahu, ketika kita masih muda, kita biasanya matanya minus. Minus itu kalau baca harus dekat sekali ya. Ketika menjadi tua, matanya jadi plus. Maksudnya apa ya? Plus deket malah gak bisa baca malah. Jauh. Dulu mau dideketin, sekarang dijauhin. Ya, saya kalau dari hari ke hari ya mata saya kok makin ini ya. Kalau lihat itu nggak jelas gitu. Plus, saya ingat plusnya itu mendadak loh. Saya nggak pernah minus. Ketika umur 52 atau 54, mendadak itu plusnya. Kok jadi nggak enak? Jadi kalau saya baca buku udah nggak nikmat sekarang. Ya, nah itu saya merenungkan. Malam-malam saya merenungkan kenapa ya Tuhan. Saya dapat hikmat begini. Mata sudah mulai blur, buram. Tutup matamu. Kita tutup mata kita, jangan menggunakan mata. Kita menggunakan mata rohani kita untuk melihat semuanya. Sudah cukup, kau dulu gak bisa lihat jauh, sekarang lihat dekat pun gak bisa. Tutup matanya. Andalkan. Mata rohaninya harus dibuka. Karena kalau enggak, percuma hidup ini. Makanya orang yang percaya karena melihat itu imannya masih kecil. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, meskipun tidak melihat. Makanya yang namanya fokus itu sangat penting. Kalau segala sesuatu itu tidak fokus, maka percuma itu. Saudara tahu ya sebuah foto ya. Foto itu kalau nggak fokus, blur gitu. Ada gunanya nggak? Nggak ada, nggak bisa diperbaiki. Kita nggak tahu ini apa gambar ini, blur. Makanya yang pegang kamera, kalau foto harus fokus. Begitu nggak fokus, buang aja gambar itu. Kalau soal cahaya dan sebagainya bisa diperbaiki. Tapi kalau fokus nggak bisa. Nggak bisa. Fokus hidup kita diarahkan kemana selama ini? Ya, selama ini diarahkan kemana? Makanya jangan mengandalkan mata kita ini yang fisik. Itu sengaja supaya buram kalau udah tua. Sudah waktunya jangan menggunakan mata jasmani. Harus lebih banyak menggunakan mata rohani kita. Mata batiniah. Supaya kita bisa melihat dengan jernih bahwa dunia ini kok begini ya Tuhan. Akhirnya kita mengerti. Mengerti bagaimana harus hidup. Untuk apa hidup ini. Orang yang fokusnya ke dunia ini, itu ibarat begini. Ada kamera di sana menghadap ke saya. Terus di belakang saya ada banyak singer. Fokusnya yang tajam singernya. Saya buram gitu. Nah itu namanya out of focus. Gagal fokus. Itu namanya. Kadang-kadang terjadi sih. Waktu saya khotbah gitu. Loh yang tajam belakang saya. Sayanya agak buram gitu. Nah, fokusnya. Ya, sama kita fokuskan apa di dunia ini selagi kita hidup ini. Ingat ya mulai sekarang ya, jangan mengandalkan mata jasmani kita. Buka mata rohaninya mulai. Ketika manusia lahir, mata rohaninya tertutup rapat,
termasuk mata jasmaninya. Dengan berjalannya waktu mata jasmani terbuka lebar, makin banyak gangguan masuk lewat mata. Ketika sudah mulai tua harusnya mata rohaninya mulai terbuka, fisiknya mulai turun. Mestinya begitu, saudara. Ya, jadi kamera ingat, fokuskan pada yang penting. Saya pernah lihat di sini juga sih, tapi nggak tahu kapan, tahun berapa. Mungkin 100 tahun yang lalu kali. Yang main gitar lagi seru-serunya gitu. Kameranya itu bisa ke sana, ke yang nggak penting, ke jemaat yang lagi ngupil. Ini bagaimana sih? Orang lagi ini kan mestinya ke situ, ya nggak? Kalau Mandarin lagi serulingnya lagi main, ke yang ini, ke piano yang lagi diem aja. Itu gagal fokus namanya, nggak ngerti fokus. Mana yang penting, mana yang tidak. Iya kan? Sama WL lagi seru-serunya, dihadapin ke pojokan, ke yang enggak gitu. Nah, hidup ini juga begitu. Fokusnya kita arahkan kemana? Sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Bapa di surga itu mengarahkan fokus supaya kita fokusnya ke Tuhan Yesus. Manusia aneh-aneh, ada yang mau fokus ke Bapa, nggak mau ke Tuhan Yesus. Padahal Bapa menjadikan Tuhan Yesus fokus. Mau langsung ke Bapa fokusnya, kameranya. Itu menghina Bapa itu. Bapak jadikan Yesus sebagai fokus. Selama-lamanya. Teladan yang abadi. Mengerti semua? Barang tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas itu fokusnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, di dalam kita berorganisasi. Apa sih? Kita bergereja ini untuk apa sih sebenarnya? Harus ada fokusnya. Oh, fokusnya makan-makan. Wah, itu ya, aduh. Oh, fokusnya apa lagi ya? Gak tahu saya maksudnya apa. Saya setiap hari dalam keadaan capek itu fokus saya jauh ke depan loh, saudara. Saya gak mau lihat kiri kanan. Kiri kanan ini belum mengerti, yang ini masih suka bikin masalah, yang ini ngomong sembarangan, yang ini pelit, yang ini begini, yang ini ngatain saya di belakang ini. Saya nggak mau lihat itu, saudara. Saya fokusnya ke depan, jauh ke depan. Beneran. Makanya saudara bingung, kok nggak pernah sakit hati? Enggak, mau ngapain liatin kebagusan, lihat begitu. Waktunya nggak ada. Waktu saya itu lihat ke depan jauh gitu. Tuhan itu nggak mungkin punya rencana kecil loh, saudara. Nggak mungkin, rencana Tuhan itu dahsyat. Yang bikin kecil itu manusianya. Gak bisa dipercaya, dikasih dikit, sombong, gitu-gitu sebenarnya. Bertingkah, gitu. Ya, Tuhan tuh punya rencana yang sangat besar. Makanya setiap kita itu harus dipersiapkan dulu mulai sekarang. Ya, apapun yang saudara ditunjuk, di situ lakukan dengan baik. Kan gitu kan? Banyak sekali keputusan yang harus diambil yang tidak populer. Karena seorang gembala harus memperhatikan jiwa banyak orang. Kan gitu. Nah itu fokusnya ikuti yang benar. Kita di sini fokusnya apa sebenarnya? Melayani, memuaskan diri sendiri, atau mau ikut rombongan besar, kapal besar ini bersama-sama ke depan. Kalau mau ikut, harus berani merendahkan diri. Harus mau melepaskan egonya. Misalnya suatu hari, Ben, jangan jadi WL lagi. Duduk diam. Nah, sakit hati aku. Aku kan bagus suaranya. Misalnya. Gak lulus. Gak lulus berarti. Padahal semua yang kita alami ini ujian. Itu gak lulus tuh. Ada orang-orang yang gak lulus memang. Tapi saya gak pernah vonis gak lulus sendiri dia. Kalau orang menyerah itu artinya gak lulus. Ya. Itu orang nggak lulus. Makanya kalau saya marahin anak STT, kamu ya jangan begini. Terus sakit hati. Silakan pergi. Nggak lulus berarti. Tapi kalau orang tahu, saya marahin habis gitu. Waktu kuliah kan saya sering marahin mereka. Buktinya datang lagi. Karena mereka tahu saya bukan marah pribadi gitu, bukan. Saya juga udah lupa loh. Bapak dulu marahin saya.
Masa sih? Iya. Ya pasti kamu salah, nggak mungkin enggak lah. Ya. Nah, jadi orang harus begitu. Kalau saudara ada yang punya perusahaan, di perusahaannya jadi bos, di sini bukan bos kok. Di sini jemaat. Pelayan Tuhan. Ada amin nggak ya? Kalau masih jadi bos di sini, jangan di sini. Pelayan Tuhan, nggak ada yang bos. Cuma kebetulan aja Tuhan tunjuk saya di sini sebagai pemimpin. Nah, jemaat yang baik ikuti pemimpinnya. Kalau nggak setuju, lah terus untuk apa duduk di sini? Fokusmu kemana jadi? Kan kita fokus ke tujuan gereja itu apa sih? Tuhan buat mendirikan gereja itu untuk apa? Kan semua milik Tuhan sebenarnya. Tujuannya apa? Gereja itu tujuannya apa? Fokusnya kemana kita? Jangan sampai gagal fokus tadi ya. Banyak orang gagal fokus. Bisnis, cari uang sebanyak mungkin. Ya, fokusnya ke sana rupanya. Terus dia lupakan Tuhan. Tuhannya jadi blur. Jadi nggak jelas itu. Fokusnya karena duit. Duit bikin mata hijau. Jadi matanya hijau terus lihat duit. Dia lupa fokusnya itu Tuhan sebenarnya. Duit itu hanya alat supaya kita fokus ke Tuhan. Kebalik fokusnya. Hati-hati loh saudara. Dalam segala hal, orang tidak fokus pasti gagal. Pasti. Mau bisnis, mau belajar, mau apa saja termasuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak fokus, gak bakalan dipakai Tuhan. Tuhan ingin orang yang fokus melayani dia. Ada amin semua? Ya, kan begitu kan. Ayo kita refokus ulang. Ibarat kamera itu fokusnya di setel yang tajam. Yang tajam saudara. GMM ini ada impartasi seperti ini jarang saudara. Clear, tajam. Jarang. Ya. Jadi kalau saudara ada di sini itu, kita semua itu diberkati loh. Kita semua itu beruntung. Beneran. Jangan fokus ke yang lain. Kenapa sih kita perlu fokus? Dicatat baik-baik. Yang pertama, karena proses menjadi anak Allah, proses kita melayani Tuhan itu, waktunya panjang. Prosesnya panjang, tidak instan, makanya harus selalu fokus. Ibarat kita streaming, fokusnya harus selalu fokus. Bukan fokusnya 1 menit pertama aja, habis itu terus gak fokus. Percuma. Kita perlu fokus kenapa? Karena prosesnya panjang. Di dalam bahasa Alkitab, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, fokus terus di dalam firman, kamu benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Itu fokus. Ya, karena prosesnya panjang. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Prosesnya panjang, harus fokus terus, saudara. Kalau saudara tidak fokus, saudara nggak bisa melayani bersama kita. Ya, banyak orang itu ya, dikirim Tuhan untuk melayani di kita itu. Nggak ada yang minta. Kita juga nggak cari, nggak pasang iklan kan. Nggak pernah kita ngojok-ngojokin orang. Datang sendiri. Pasti itu Tuhan yang panggil. Makanya harus fokus. Hadir doang percuma. Melayani di sini juga percuma kalau melayaninya asal-asalan. Tidak fokus. Udah gitu sebentar begini, sebentar gitu naik turun. Percuma itu. Mesti fokus. Ya. Kalau saya nggak fokus, saya udah jatuh lama, saudara. Males saya ketemu orang-orang beginian nih. Diajari susah sekali. Ya. Enggak, tapi fokus. Ya itu tadi rahasianya. Saudara fokus ke depan, jauh ke depan. Kalau ada gangguan sekeliling kita, ada badai, ada macam-macam, ada setan lewat, biarin aja. Biarin aja. Enggak peduli aku, enggak butuh aku, enggak terganggu, aku mau lihat ke depan. Nah gitu. Kalau saudara baperan enggak bisa. Fokus tuh enggak baperan. Diapain aja enggak mempan. Oh, kututup telingaku, kututup mataku yang buram ini. Dengan mata rohani aku lihat ke depan. Amin ya. Biarlah semuanya bisa kita lakukan bersama untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara, yang kedua, dicatat ini saudara. Kita harus fokus, kenapa? Karena godaan untuk menyerah itu nyata. Orang udah melayani Tuhan gitu ya, terus malas aku. Ternyata dia itu, gitu dia itu orangnya. Loh fokusnya jadi ke dia, ngerti gak maksud saya? Loh fokusnya tetap. Kalau fokusnya pindah, nyerah kita. Malas aku, gereja kok kayak begini. Orang-orangnya gak bener, dan seterusnya. Ngerti ya? Kenapa harus fokus? Karena satu, prosesnya panjang harus tetap fokus. Yang kedua, karena kalau tidak fokus gampang nyerah. Lemes nanti. Ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktu yang ditentukan kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya nanti kita menuai, saudara. Fokus, tetap fokus. Ya, jangan tidak bertanggung jawab hidup ini. Misalnya tim multimedia. Fokus apa yang terbaik ya, apalagi ya Tuhan, apalagi ya, gitu. Saudara ya, saya itu gak pernah loh mikirin persoalan-persoalan yang ecek-ecek itu. Nanti siang, ini online Bible Study mau masuk ke perjanjian baru ya. Di perjanjian baru tampilannya saya nggak mau seperti itu. Tampilannya nanti inovatif profesional. Itu sebabnya saya cari caranya supaya tampilnya beda. Nah, nanti lihat. Kalau Rabu depan nggak sempat yang begitu, Rabu depannya lagi pasti sudah berubah total. Tampilannya itu profesional banget. Kayak siaran TV. Jadi meskipun tetap interaktif. Saya nggak pernah berhenti loh. Apalagi ya Tuhan. Jadi jangan merasa puas dengan keadaan sekarang ini. Yang di Batam jangan merasa kok tiba-tiba jumlahnya sedikit ya. Enggak apa-apa. Hidup ini seperti penampian. Disaring. Siapa yang bisa diajak, siapa yang tidak. Kita harus siap kehilangan siapapun yang tidak mau bersama-sama untuk sampai ke tujuan. Harus mau bayar harga. Itu sebabnya saya tidak mau seorang pun hilang. Kecuali dia menghilang. Kalau menghilang dia sakti berarti ya, tiba-tiba hilang. Ya kalau itu udah angkat tangan deh kalau menyerah. Jangan pernah menyerah, itu aja pesannya ya. Yang ketiga. Oh ya, yang nomor 2 tadi ya. Kalau kita fokus, itu membuat kita kuat, saudara. Menjaga kita dari keputusasaan. Kalau nggak fokus gampang putus asa. Ketika proses menjadi berat, masalah jadi banyak, itu. Nah yang ketiga. Kita harus fokus. Karena fokus itu memberi tujuan kemana kita harus pergi. Tujuan hidup kita itu. Fokus. Ya. Rasul Paulus itu orang yang paling sukses tadinya. Dia murid rabi besar Gamaliel. Dia pintar luar biasa, jenius. Dia dihormati, orang Farisi. Dia dihormati. Soal Taurat dia sempurna. Wah luar biasa udah. Tapi dia tinggalin semuanya, saudara. Kenapa? Karena dia menemukan fokus yang baru. Fokus yang lama Taurat dia pikir itu berharga banget dulu. Ternyata setelah fokusnya ke Tuhan Yesus, itu dianggap sampah. Sampah itu ternyata. Wah itu tepat sekali loh. Bukan berarti menghina Taurat, bukan. Kalau dibandingkan Tuhan, semua ini nothing. Jangan tersinggung. Kalau kau tersinggung kau ngelawan Tuhan artinya. Kita semua itu sampah sebenarnya. Diambil sama Tuhan. Diproses ulang. Nah makanya tujuan fokus itu memberi arah dalam hidup kita ini. Rasul Paulus menulis di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri ke depan. Fokusnya ke depan.
lupakan yang di belakang. Saudara, di belakang saudara dulu saudara pernah buat dosa pasti. Buat dosa, malu-maluin. Jangan-jangan pernah jahat juga. Ya, lupakan seperti Rasul Paulus. Yuk kita lari ke depan aja. Aku memang jelek banget dulu. Gak apa-apa, lari ke depan. Jangan dengerin kiri kanan. Kalau mau fokus. Nah, ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Kenapa kita harus fokus? Karena fokus menjaga kita dari penyimpangan. Kalau kita fokusnya begitu, kita nggak menyimpang. Kalau kita nggak punya fokus, kita noleh-noleh gini, yang mana ya, nyimpang. Harus fokus supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, saudara kalau ada di gereja GMM, saudara ikuti arahan dari gembala. Itu praktisnya. Kecuali kalau gembalanya salah, saudara jangan ikuti. Kalau benar harus diikuti. Jangan punya selera sendiri, aku maunya begini Pak, begitu. Enggak, yang menentukan bukan kau. Kecuali salah arahan saya harus kasih tahu. Tapi kalau benar ikuti saja, nanti perhatikan hasilnya. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Jangan membawa pendapat sendiri, selera sendiri dan sebagainya. Nanti kapal besar ini layarnya jadi pelan. Ada penghambat, ada yang aneh-aneh. Jangan. Kita mau full speed ke depan. Ya. Saudara tahu, rencana Tuhan pasti luar biasa. Suatu hari, kalau ada GMM pusatnya, ini kan bukan pusat. Ini kan cuma lokasinya aja peak. Ada lokasi Batam, ada lokasi seluruh dunia. Di Amerika ada persekutuannya. Iya kan? Kalau ada GMM Center pusat suatu hari, kenapa tidak? Jadi mikir itu jangan cuma peak, Batam, jangan cuma begitu. Terserah Tuhan aja. Ya. Dan setiap kita siap-siap. Kalau ada yang pusat, ada yang ini cabangnya makin banyak, siap-siap dialihkan ke mana saja. Jangan maunya di sini aku, nggak ada maunya. Kalau dialokasi kemana aja, harus bersedia. Kalau seorang tentara itu harus maju ya, bisa nggak tentaranya bilang, jangan aku di pusat aja enak. Nggak ada begituan, maju perang dia, buktikan kau jenderalnya Tuhan. Itu. Termasuk kalau tadi itu Eben kamu nggak usah ngapa-ngapain mulai sekarang. Nah, ya udah, diam aja dulu. Itu ujian sebenarnya. Nggak mungkin orang nggak dipakai, Tuhan tuh nggak mungkin. Pasti dipakai. Kadang-kadang memang seseorang harus diuji dulu. Harus diuji dulu hatinya itu. Ya. Sehingga kita lama-lama kita tahu yang berhasil ditampi ini siapa. Yang bisa dibawa sampai ujung itu siapa orangnya. Kelihatan kok. Nah makanya ayo kita perbaiki diri kita semua. Jangan fokus ke samping-samping, fokusnya ke depan. Supaya kita tidak menyimpang. Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Ya. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya itu. Fokus membuat kita tidak tergoda untuk menyamping. Mengejar dunia, tapi terus. Fokus kita itu jalurnya kekudusan. Tujuannya itu Tuhan. Ya. Banyak orang itu gini. Dia baik sih. Iya, keadaan sekarang baik. Nanti kalau keadaan mulai berubah, mulai bengkok dia. Mulai bengkok. Ada yang begitu. Ketika rumahnya sederhana, masih baik dia. Ketika rumahnya mulai mewah, jalannya mulai tegak, dagunya mulai diangkat. Bengkok hatinya. Malu-maluin gak sih? Hanya karena harta bengkok hatinya. Rupanya kualitasmu cuma segitu aja ya. Kena harta lalu bengkok. Lalu mulai sombong. Ya, gak bisa dibawa sampai kekekalan. Gak bisa dibawa untuk menghadapi badai besar. Segitu aja bengkok.
Ngerti maksud saya ya? Saudara ya, apapun yang kita alami itu, jangan bengkok, lurus, fokus ke depan. Saya dulu waktu kuliah nggak bisa makan, tetap lurus. Nggak pernah ngambil duit siapa, nipu, minta tolong, enggak saya. Lurus saja ke depan. Nggak apa-apa, kita anggap aja doa puasa terus. Kan gitu, bertahun-tahun itu. Beneran, nggak apa-apa, yang penting lurus. Itu ujian loh sebenarnya. Kalau kita bengkok gitu ya nggak ada hari ini. Nggak ada. Saudara. Nah kalau orang jatuh, bangkit lagi selagi masih ada kesempatan. Gitu loh. Ya. Fokus itu sebenarnya menyemangati kita. Kalau kita pernah jatuh, lalu kita lihat fokus. Nah, seperti Rasul Paulus. Wah, aku tuh hebat loh begini begitu. Setelah lihat fokus Tuhan Yesus, sampah ini ternyata. Begitu. Jadi kalau selama ini saudara pikir baik-baik, yang kau fokuskan itu kemana? Hal-hal yang kekal atau yang fana? Hal-hal besar atau kecil? Ya, jangan fokusnya ke sampah. Aduh, fokus tuh ke depan, nanti gimana ya? Itu. Nanti Tuhan beri kita apa lagi ya Tuhan? Itu luar biasa loh. Ya. Jangan sampai hanya hal-hal kecil aja lalu bengkok hatinya. Ya. Aduh, saudara. Saya tiap malam itu gak pernah mikirin hal-hal kecil. Setiap saat saya sampai semalam itu hampir jam 11 saya udah gak kuat. Biasanya sampai jam 12 loh. Gak kuat karena dari pagi saya sibuk. Jam 11 saya udah, aduh Tuhan, udah cukup deh, tidur. Tadi bangun jam berapa ya? 5 kurang, setengah 5 kali. Udah lumayan, meskipun masih pegal-pegal juga sih. Heran ya, bangun tidur udah gak seger lagi sekarang. Orang udah mulai ketawa-ketawa mengerti yang saya maksud. Kalau yang muda-muda apa sih gitu, gak ngerti dia. Tunggu aja nanti kalau kau mulai berumur. Mika 7 ayat 8. Jangan bersukacita atas aku, ya musuhku. Kalau ada yang memusuhi kita, dia bersukacita karena kita susah. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Ingat baik-baik itu. Dicatat baik-baik, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Mika 7 ayat 8, itu fokus. Kalau kita punya fokus jatuh, kita fokusnya tetap ke sana, bangun lagi. Gitu. Ya. Ada minimal ada 5 poin ini yang sangat penting tentang fokus. Jadi fokus pada tujuan itu kunci untuk bertahan, bertumbuh, dan berbuah menuju kesempurnaan. Kalau enggak, orang menyerah di tengah jalan. Kalau tidak ada fokus, orang kehilangan arah. Ya. Nah, coba kita bayangkan baik-baik. Setiap kita. Untuk apa saudara melayani di GMM? Apa untungnya? Kalau mau cari untung ya enggak di sini, ya kan? Tapi kita sangat beruntung loh. Coba mendengar kebenaran berapa nilainya? Enggak bisa dinilai dengan uang. Beneran enggak bisa. Ya. 1, fokus mulai sekarang. Jangan terganggu kiri dan kanan. Kiri kanan mau jungkir balik apapun, aku tetap fokus. Kiri kanannya ada kuntilanak, tetap maju terus. Enggak ada urusan. Ya. Yang kedua, jangan hiraukan bisikan si jahat. Jangan hiraukan. Si jahat itu pasti mainnya hoax. Gembala kamu itu ya, sebenarnya ya, dia itu nothing. Enggak ada apa-apanya. Ya memang, siapa yang bilang ada apa-apanya? Memang enggak ada apa-apanya. Cuma Tuhan pakai saya, begitu doang. Iya kan? Si iblis itu suka begitu tuh. Gembala kamu itu enggak benar orangnya. Ini itu, main fitnah. Biarin aja. Fokus aja. Yang penting kebenaran sesuai fakta. Yang penting faktanya. Makanya jangan percaya kalau dengar dari kiri kanan. Di cross check faktanya. Jangan percaya kalau GMM itu hanya untuk emak-emak. Kan GMM gereja emak-emak katanya.
Salah, mami-mami juga. Muda-mudi juga. MM kan, apa aja bisa tuh. MM makin mantap. Gitu dong. Ya. Dengar suara Tuhan, jangan dengar suara yang lain. Ingat Adam dulu jatuh, Hawa jatuh gara-gara suara yang lain. Sama kok modusnya iblis itu sama. Jadi kalau saudara ada di sini ada yang bisikin kiri kanan, jangan didengar. Itu dipakai si jahat itu. Ya, dengar suara Tuhan. Dalam praktisnya taati gembalanya. Kalau saudara nggak percaya sama gembala, ya jangan di sini, buang-buang waktu. Kalau percaya, ayo sama-sama. Kan begitu. Masa sih begini aja masih diragukan? Heran saya. Benar-benar heran. Oleh sebab itu kalau menjadi bagian dalam GMM, saudara harus mengerti apa arti logonya itu. Iya dong. Nanti ditanya sama yang lain, itu kenapa tuh logonya? Artinya apa? Gak tahu gua. Dulu member kok gak tahu. Itu kenapa itu G-nya kok gelinding? Kok rebahan? Harus bisa jawab loh saudara. Logonya itu artinya apa? Pilar GMM itu ada 3, apa saja? Maksudnya apa? Kan gitu kan? Kan itu udah, aduh nilai-nilainya apa yang harus dihidupi, visi misinya. Kan gitu. Nanti ada satu sesi khusus tentang hal ini kali ya. Supaya semua lengkap mengertinya. Jadi kemanapun pergi, bisa menjelaskan ke orang. Karena kita semua punya kewajiban untuk menjelaskan iman kita kepada orang lain. Itu ayatnya ada. Tetapi dengan lemah lembut dan sopan. Jangan ngotot-ngototan. Itu begini loh bro. Ya, G itu bukan tidur. Itu bukan huruf G. Gini loh, ini ada animasinya dilihat sendiri. Gitu. Ya, kalau nggak mau, ya sudah bro. Tinggalin, kebaskan debu. Tuhan Yesus berkata begitu loh. Tuhan Yesus itu nggak lembek loh saudara. Lemah lembut tapi tidak lembek. Ada orang nggak mau. Orang Farisi ahli Taurat merasa hebat. Ditinggal, kebaskan debu. Ngapain kita buang waktu sama orang yang tidak mau berubah? Suatu hari kalau dia berubah ya kita terima lagi. Tapi kalau dia ngotot tidak mau berubah, tinggalin saudara. Kita fokus ke depan. Ini gak mau berubah, udahlah. Kita ke depan aja. Gitu, jangan terganggu. Amin saudara. Saya percaya banget loh, GMM ini gerejanya Tuhan. Karena kita tidak pernah mendesain logonya begini begitu. Saya tiba-tiba dapat gambaran logonya seperti itu. Visi misinya begini, ngalir loh semuanya. Bukan gini, aku mau mikir studi literatur. Gak ada itu begituan itu. Gak ada saudara. Setiap hari kalau malam saya dapat itu loh sesuatu. Ya, kemarin dapat, saya lagi mencoba minta Tuhan lagu untuk perjamuan kudus. Biar kita punya lagu perjamuan kudus untuk GMM. Nanti lagu untuk pernikahan, lagu untuk ulang tahun, sendirilah. Ya, kalau bisa kita ngarang semuanya nih. Jadi bukan mau supaya lagunya semua GMM, bukan. Supaya kita bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai siapapun boleh, gak ada copyright. Gak dipakai juga gak apa-apa. Enak hidup ini, fokus saja ke depan. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukan. Sebelum tidak berdaya lagi. Suatu hari tidak berdaya lagi loh. Kalau mata ini buram, makin lama makin buram gimana? Bagaimana? Ya harus ditanam chip. Nanti dibilang antikris lagi sama orang yang gak ngerti. Aduh saudara, hari ini teknologi begitu hebat berkembang. Kita gak boleh ketinggalan. Kita harus menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya, nanti jam 9 seminar nama Tuhan. Ya, nama Tuhan ini sebenarnya panjang dan kompleks. Itu sebabnya temanya saya rubah sedikit yang nanti. Nanti ikuti saja.
Sesi 5 nanti sesi kelima tuh. Jam 9 sesi 5 adalah 4 huruf suci. Dengan subtemanya itu nama profetik. Kemudian yang sesi 6 berubah. Judulnya berubah. YHWH. Nama Tuhan atau nama dewa. Nanti. Ini agak harus pelan-pelan sih. Kalau buru-buru banyak yang hilang topiknya. Sub-subnya banyak ternyata. Ya. Oke, ada pertanyaan? 1 atau 2 saja boleh kalau ada. Nggak ada ya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adonai. Yuk saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati, kami semua diajar untuk fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja GMM adalah milik Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan urapi untuk menjangkau banyak jiwa. Semakin hari semakin bersinar, semakin cemerlang di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, semua jemaat dimanapun berada. Makasih Tuhan. Izinkan kami mengangkat tangan kami dan berkati setiap kami. Kami sambut segala berkat, semua yang baik turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.